Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore Bapak Ibu. Kita ketemu lagi pada sesi yang berikutnya, yaitu sesi materi alur tujuan pembelajaran. Sebelum lanjut ke itu, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat. Kabar baik Ibu. Sehat Ibu. Ibu, semoga tetap bersemangat ya, walaupun mungkin cukup melelahkan. Baik, kita awali sesi dulu dengan doa bersama. Kita mengucapkan doa Ibu, semoga apa yang kita laksanakan nanti dapat tercapai dengan baik. Ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa ya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi ini kita akan membahas tentang alur tujuan pembelajaran. Dan mungkin dari kata-katanya kita bisa mengetahui apa itu alur, apa itu tujuan pembelajaran. Itu dia, yang mana pada pembelajaran sebelumnya, bukan pembelajaran, maaf, yang mana pada persiapan mengajar kita sebelumnya itu kita sudah tahu yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, namun pada kegiatan yang sekarang ini yang terkait dengan kurikulum sekolah penggerak, itu ada istilah yang namanya alur tujuan pembelajaran, yang pada akhirnya itu ada kemiripan dengan apa yang sudah pernah kita lakukan. Baik, kita lanjut saja dengan alat bantu saya dalam menyampaikan materi. Kita tolong untuk disampaikan, untuk ditunjukkan. Silakan teman-teman. Ya, nah, sudah bisa dilihat PowerPoint yang saya sampaikan? Sampun Sudah, Ibu. Ibu. Terima kasih. Pada pembelajaran ini, pada kegiatan ini, itu nanti akan diharapkan Bapak Ibu mampu menjelaskan konsep, kemudian komponen, prinsip dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Itu tujuannya ya, tujuan kita dalam kegiatan ini. Jadi di akhir ini nanti, di akhir sesi ini diharapkan Bapak Ibu mampu menjelaskan yang namanya konsep alur tujuan pembelajaran, kemudian komponennya, prinsipnya, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, yang semua itu sebenarnya merupakan perangkat pembelajaran buat kita. Baik, kita mulai saja. Bisa dicermati juga di sana dalam PowerPoint. Konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, sampai pada konsep alur tujuan pembelajaran ini, saya terlebih dahulu memahami yang namanya capaian pembelajaran. Yang mana capaian pembelajaran itu sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, baik disampaikan juga di sini, apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa di akhir fase. Nah, jadi apa yang nanti akan diharapkan dicapai oleh siswa di akhir fase itulah yang disebut dengan capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya dari capaian pembelajaran ini akan dijabarkan lagi, ya, ke dalam bentuk alur pembelajaran. Jadi sebenarnya disampaikan menjadi tujuan pembelajaran
namun mencapai tujuan pembelajaran itu lewat yang namanya alur pembelajaran. Nah, apa itu alur pembelajaran? Itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, lanjut. Silakan Pak di pada slide berikutnya. Nah, alur pembelajaran ini disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran. Disusun menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Nah, berarti alur ini dibuat untuk merangkai tujuan pembelajaran pada satu fase, mulai dari mengawali fase sampai pada fase akhir. Nah, seperti kita misalnya di jenjang SMA itu adalah fase E dan fase F. Nah, untuk membuat alur pembelajaran ini yang dibuat dalam satu fase, yaitu fase E dari awal sampai dengan akhir. Nah, itu. Nah, selanjutnya alur ini akan menjadi panduan bagi guru. Belum, masih yang slide yang tadi, Mas. Alur ini menjadi panduan bagi guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, maksudnya tujuan pembelajaran disusun secara kronologis ini itu adalah terkait dengan materi. Terkait dengan materi pelajaran yang ada dalam dari awal sampai dengan akhir. Nah, itu lanjut. Slide berikutnya. Nah, adapun prinsip daripada penyusunan alur tujuan pembelajaran itu ada 7 prinsip. Jika Bapak Ibu lihat pada diagram itu. Nah, kemudian penjelasannya ada pada slide berikutnya. Silakan teman slide berikutnya. Nah, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran itu ada beberapa prinsip, diantaranya adalah sederhana dan informatif. Nah, jadi dibuat dengan sederhana, tetapi dia memberikan informasi yang utuh. Kemudian perumusan ATP alur tujuan pembelajaran dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah esensial dan kontekstual. Ini membuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Berarti di dalam pembuatan ATP itu ada kompetensinya yang mau kita catat, kemudian ada kontennya di situ, dan kemudian ada hasil pembelajaran yang diharapkan. Lanjut, berkesinambungan antara fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Itu yang disebut dengan berkesinambungan. Lanjut, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Nah, yang dioptimalkan di sini itu adalah kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan sikap. Jadi semua kompetensi itu di sini juga harus muncul dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Lalu, merdeka belajar. Prinsip utama penyusunan alur tujuan pembelajaran itu adalah pemahaman istilah merdeka belajar antara lain memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak,
memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan merdeka belajar. Jadi tidak ada tekanan di sini, tidak ada paksaan di sini. Baik guru maupun murid merasa merdeka dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Merdeka namun bukan kebablasan, ya, masih dalam koridor dari batas-batas yang wajar. Operasional dan aplikatif. Yang dimaksudkan di sini adalah rumusan ATP, alur tujuan pembelajaran, memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Nah, berarti dari sini ini nanti itu perencanaannya sudah langsung akan menuju ke penyusunan modul ajar. Jadi dia dibuat secara operasional dan aplikatif, bisa diaplikasikan. Berikutnya, adaptif dan fleksibel. Sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran, serta ruang lingkup pembelajaran, yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran itu ya bersifat adaptif, artinya bisa diadaptasikan dalam kondisi apapun. Kemudian dia juga bersifat fleksibel, bisa tergantung daripada. Nah, itulah tadi itulah prinsip yang dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana prosedurnya. Ada sejumlah langkah yang dilewati dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, itu yang pertama adalah melakukan analisis PP yang memuat materi dan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, berarti kalau kita mau menyusun ATP, kita sudah siapkan yang namanya PP. Kita sudah memahami PP itu seperti apa, yang biasanya ini PP itu sudah disiapkan dari pemerintah, ya. Kita hanya memanfaatkan saja. Pertama itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, identifikasi kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik. Nah, artinya di sini kita mengidentifikasi dulu kompetensinya, baik itu kognitif, keterampilan maupun sikap. Itu yang identifikasi yang ingin kita capai pada akhir fase nanti. Nah, tentunya kalau sudah memikirkan itu di akhir fase, berarti dari awal, ya, kita sudah memikirkan ini yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan atau sub-elemen profil belajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran. Nah, berarti di sini memikirkan untuk membuat alur di dalam pembelajaran, kita juga harus menganalisis profil belajar Pancasila seperti apa, ya, seperti apa yang akan kita harapkan. Gitu. Kemudian yang sesuai juga dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran yang sudah ada. Langkah berikutnya, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Nah, sebenarnya pada menurut saya ini sudah mirip hampir sama dengan yang nomor 2, identifikasi kompetensi. Nah, sekarang ini sudah
dimasukkan. Lanjut. Slide terakhir prosedur yang berikutnya itu adalah susun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Nah, susun tujuan pembelajaran secara linear. Ini yang dimaksudkan itu adalah pembelajaran dari awal sampai akhir. Itu diminta kita untuk menyusunnya sesuai dengan pembelajaran sehari, misalnya dari awal apa sampai terakhir apa yang mau kita catat. Lalu lanjut. Berikutnya, tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Nah, berarti di dalam tujuan pembelajaran itu ada kontennya. Apa sih yang mau dicapai, itu yang dimaksudkan. Lingkup materi dan materi utama. Kemudian, tentukan jumlah jam pelajaran yang diinginkan. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu berapa lama yang kita perlukan? Perlu 2 jam, perlu 4 jam, berarti. Nah, itulah prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Dan terakhir, terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak apa yang disampaikan tadi lewat PowerPoint. Sekiranya ada yang ditanyakan, saya persilakan. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini akan lebih baik lalu kita langsung ke praktik ya. Kita latihan menyusun alur tujuan pembelajaran. Namun demikian, kira-kira ada yang ditanyakan? Belum, Ibu. Ya. Bagaimana, Dek Tiwi? Sementara belum ada yang ditanyakan. Ini. Ya, mungkin nanti dalam perjalanan kita latihan bersama. Ada yang ditanyakan, di situ akan kita bahas bersama. Nih. Ini Bu. Ampun. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, karena tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa, ya. Untuk menyampaikan rasa terima kasih kita bahwa apa yang kita lakukan tadi sudah bisa berjalan. Baik, berdoa. Saya persilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu. Sekarang Bapak Ibu, maaf. Terima kasih. Bapaknya sudah dilupakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Mari kita berlatih sekarang membuat alur tujuan pembelajaran. Nanti kita saling sharing diskusi bersama. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu.